Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tuna Netra Story. Untuk kalian yang kebetulan banget klik video aku dan belum sempat subscribe, silahkan yuk klik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa aku minta like-nya juga ya guys, supaya lebih semangat lagi nih buat video-video selanjutnya. Oke, di episode kali ini aku pengen ngebahas tentang film nih guys. Film, gimana ya? Sebenarnya film itu kan, apalagi yang sekarang ya, audio visual, dan kita punya keterbatasan untuk menikmati si film ini dalam bentuk visual, gitu. Nah, gimana supaya kita bisa nikmatinya? Kita bisa pakai Netflix. Netflix itu ada fitur-fitur yang nantinya kita bisa gunakan untuk mendeskripsikan gambar ini berupa apa gitu kalau untuk Netflix. Jadi kalau kalian suka banget nonton film, buat teman-teman tunanetra bisa pakai Netflix. Tapi kalau aku nggak pakai Netflix ya, karena aku tuh sebenarnya juga kurang begitu suka sama film gitu atau drama-drama kayak drakor. Cuman pengalaman aku waktu zaman mamaku masih ada ya, kita nonton drakor series gitu. Biasanya mamaku bantuin untuk deskripsiin, termasuk misalkan ada subtitle kayak running text gitu di bawahnya gitu, biasanya mamaku bantuin untuk bacain itu gitu. Terus mamaku bantu juga untuk mendeskripsikan secara visual di video itu ya, maksudnya di film atau series itu tuh sedang terjadi sebuah apa gitu, misalkan ada kejadian yang gimana-gimana gitu, biasanya ditranslatein tuh, diterjemahin sama mamaku biasanya. Nah sebenarnya kalau nggak ada yang ngebantuin kita untuk ngeliat itu tuh termasuk tricky ya. Cuman kan kita punya orang-orang di sekitar yang kalau misalkan pasangan kalian itu juga sesama tunanetra, kalian kan juga punya anak, terus ada juga yang masih punya keluarga kayak orang tua, terus saudara, kakak, adik gitu ya, bisa minta tolong tuh bantuin untuk ngedeskripsiin gitu. Biasanya untuk ngedeskripsiin film ini nih selain audionya bisa kita nikmatin, secara visualnya juga kita bisa berimajinasi dengan itu gitu guys, kalau menurut aku ya. Jadi dulu itu kalau zaman aku udah totally itu ketika nonton drakor gitu ya, bareng-bareng sama mamaku gitu, biasanya diterjemahin ini ada 2 orang, karena kan nggak semua adegan itu gimana ya, ada transkripnya kan gitu. Kadang ada juga adegan yang dibarengin dengan biasanya kayak background gitu, ada soundtracknya juga, biasanya ada soundtrack yang mengiringi si drama atau si film ini gitu. Jadi otomatis kan dari segi audio hanya terdengar musiknya aja kan sama penyanyinya, tapi adegan di videonya itu kita nggak tahu nih si aktor dan aktris ini sedang apa ya istilahnya ya, sedang melakukan hal apa gitu di video itu gitu kan, kita nggak ngerti gitu. Nah makanya kita minta dibantuan untuk ngedeskripsiin orang-orang awas biasanya gitu. Jadi kita manfaatkan banget kalau mau nonton film atau mau nonton series drakor gitu ya. Nah termasuk juga gerakan guys. Jadi kalau zaman dulu mamaku itu sering banget supaya aku tuh imajinasinya kayak, jadi mamaku tuh sering banget memperagakan, misalkan kalau di kita kan makan pakai tangan kiri kurang lazim ya. Tapi kalau film-film barat atau film-film timur yang nggak Melayu itu kan, dia kadang makan misalkan makan bakso atau makan sushi gitu ya, pakai sumpit di tangan kiri gitu. Itu kan hal yang wajar gitu kalau untuk mereka ya. Nah jadi mamaku tuh
ya itu misalkan ada adegan mamaku pegang tangan kiriku terus apa namanya biasanya ngebantuin aku untuk supaya apa ya gimana ya secara visual tuh aku juga dapat bayangan gitu karena aku tuh alhamdulillahnya dulu sempat sama 22 tahun kan low vision gitu jadi sempat ngerti tuh gerakan oh kalau pakai sumpit tuh begini oh kalau makan itu gerakannya secara visual seperti ini meskipun jarak pandang aku terbatas kan tapi untuk daya imajinasi alhamdulillahnya malah justru semakin kaya gitu karena aku pernah ada di posisi yang bisa lihat nah apalagi nih bagi teman-teman yang totally blindnya nggak dari lahir gitu jadi lahirnya normal terus di satu ketika mengalami accident gitu ya terus jadi tunanetra nah itu imajinasinya jauh lebih kaya lagi karena udah pernah ngalamin fase-fase awas terus low vision gitu kan nah itu akan lebih kaya lagi kalau aku nggak bisa tuh lihat jarak yang 1 meter ke belasan meter gitu tuh nggak bisa gitu jarak pandangnya kan aku maksimal 30 cm ya gitu jadi sebenarnya nonton film itu bukan tricky tapi kitanya aja yang harus pintar-pintar menyiasati gitu jadi kayak ya itu tadi misalkan si aktornya lagi makan gitu kan ya diceritain gitu sama si orang awasnya kalau dulu aku minta tolong mamaku ya ini lagi makan berdua si siapa dengan siapa gitu ya aktor aktrisnya di situ namanya siapa juga disebutin biasanya karena kan kalau drakor kan pasti pakai bahasa Korea ya kita kan nggak ngerti gitu nah terus mamaku tuh selain bacain subtitle yang ada di bawah itu biasanya mamaku juga ngetranslatein gitu ngetranslatein ini tuh lagi makan berdua di kafenya bentuknya kayak gimana gitu ditranslatein terus laki-laki sama perempuannya ini berhadapan-hadapan ya memang ribet ya emang terkesannya ribet dan apa namanya mungkin kalau bukan orang yang hatinya baik dan luar biasa sabar mungkin dia nggak akan mau tuh untuk dimintai tolong karena aku pernah tuh kayak gitu jadi bareng-bareng sama teman-teman aku nonton di laptop sih waktu itu download terus nonton bareng teman-teman aku nggak ada tuh yang bantuin ngedeskripsiin ini tuh gimana gitu jadi ya cuman mamaku aja tuh yang mau ngedeskripsiin itu karena kan di sepanjang adegan itu mamaku akan mengoceh kan gitu akan bercerita banyak tentang isi dari itu ya nah termasuk isi dari filmnya itu atau seriesnya itu nah kan jadi otomatis kita bisa membayangkan gitu oh situasinya lagi di restoran berarti kita ngebayangin nih oh restoran bentuk restoran meskipun di kenyataannya sama bayangan kita itu nggak sama ya karena kan nggak mungkin mamaku atau orang awas yang mau ngedeskripsi ini tuh secara detail karena itu kan namanya juga video ya guys jadi film series itu kan berbentuk video dan audio gitu jadi audio visual lah apa ininya tampilannya jadi akan move kan akan berpindah-pindah gitu apalagi kalau apa ya setting film atau seriesnya itu dia move dari satu tempat ke tempat yang lain nah itu kan akan ribet banget tuh untuk menerjemahkan biasanya kalau misalkan mamaku dulu ya ini ada di kafe ada di restoran maksudnya ya ada di restoran terus si ini tuh makan pakai sumpit pakai tangan kiri dia makannya dia pesen mie gitu terus di depannya ada ice apa ya kayak ice juice gitu terus si laki-lakinya juga lagi ngeliatin ceweknya asik makan gitu-gitu jadi diterjemahin gitu sambil kita dengerin sambil kita nikmatin si ininya apa si back sound itu soundtracknya ya biasanya soundtrack biasanya kan soundtrack film atau soundtrack drama Korea tuh kan banyak tuh biasanya bagus-bagus kan nah
kita sambil menikmati itu kita juga bisa membayangkan nih, oh ini adegannya seperti ini gitu. Jadi bisa punya gambaran kita gitu. Jadi akan sangat asik. Bahkan aku dulu ya waktu nonton bareng mamaku aku bisa sampai nangis gitu. Sampai nangis, bener-bener sampai nangis. Dan mamaku waktu itu ya udah deh nggak usah nonton lagi nanti malah nangis gitu kan. Karena waktu itu yang aku tonton itu apa ya judulnya, kalau nggak salah itu The Secret Life of My Secretary. Jadi itu tuh kisahnya tentang perkantoran gitu. Jadi bos sama sekretarisnya, biasa kan ya kisah-kisah kayak gitu. Nah tapi bosnya itu punya sakit apa ya, aku agak lupa sih sebenarnya sakitnya, tapi itu tuh di mata gitu, sakitnya di mata. Jadi kayak aku tuh mellow abis gitu loh guys. Jadi aku nangis kayak iya ya sependeritaan kita gitu. Jadi kayak seolah-olah aku tuh ada di dalam situ juga. Terus aku kayak aduh seandainya aku bisa ngomong sama ini ya apa pemeran, siapa sih tuh artisnya, aku juga nggak terlalu familiar sama artis Korea. Nah itu tuh jadi sampai sedemikian rupa karena mamaku juga mentranslate kan. Jadi selain bacain translate running text yang ada di bawah itu, subtitlenya itu, mamaku juga ngeterjemahin gitu. Terus aku juga oh jadi gitu ya gitu. Jadi kita imajinasinya kayak banget gitu sebenarnya gitu sih guys. Jadi kalau kalian misalkan ini adalah orang awas yang ngeliatin video aku ini, kalian misalkan di lingkungan sekitar kalian ada yang tunanetra juga, bisa tuh kalian ajak nonton film atau nonton drakor atau series gitu ya. Terus nanti ketika ini iniin apa, jadi tunanetranya itu juga dipegang gitu. Misalkan gerakan dari artisnya, misalkan tangannya digeser ke samping, nah kalian juga gerak-gerakin tuh tangannya supaya bisa si tunanetra itu bisa paham gitu. Oh jadi gerakannya seperti ini. Apalagi udah pernah punya background, jadi masa lalu si tunanetranya ini pernah melihat. Nah itu jadi daya imajinasinya akan lebih kaya lagi nih gitu. Terus apalagi ya pada intinya sih itu sih guys. Jadi ditranslatein, jadi jangan mentang-mentang nonton sama tunanetra terus kitanya diem aja gitu ya sebagai kok kitanya sih, kalian ya kalau aku kan termasuk yang tunanetra, kaliannya tuh diem aja sebagai orang awas itu tuh jadi nanti tunanetranya jadi bete. Soalnya kayak aku pernah nonton sendiri gitu ya, terus ujung-ujungnya aku tuh jadi bete gitu karena nggak asik, nggak seru ya. Mungkin karena mamaku pinter ya, dia dalam mentranslate sesuatu itu pinter memang mamaku tuh. Nah jadi bisa ini akunya bisa menikmati, bisa kalau lagi ketawa juga kenapa sih kan kadang gitu ya, kenapa sih kok pada ketawa gitu kan, kita kayak nggak tahu adegan itu apa. Nah kadang ini tuh lucu jadi ini gitu dikasih penjelasan yang detail dan masuk di akal kita, di imajinasi kita juga masuk gitu kan. Jadi nanti kita ikut ketawa meskipun ketawanya belakangan ya karena kan orang awasnya tuh pasti dia akan ketawa dulu, lebih dulu ketawa daripada kita. Terus kan nanti otomatis kita nanya kayak kenapa sih kok ketawa kayak gitu kan. Nah terus baru dijelasin kita ketawanya telat. Tapi gak apa-apa, itu asik sih kalau kalian mau mencoba mentranslate adegan demi adegan gitu ya yang diperankan oleh aktor dan aktrisnya gitu ya. Seru sih sebenarnya kalau nonton bareng orang awas tuh karena orang awas yang aku ajak nonton itu memang dia mahir ya untuk mentranslate gitu. Selain translate subtitlenya, dia juga translate adegan demi adegan. Itu sih yang paling penting sebenarnya. Jadi kitanya bisa menikmati, kitanya bisa enjoy dan dijadikan sebagai hiburan juga gitu kalau untuk film tuh. Gitu sih guys.
Apalagi ya itu sih aku rasa ya gitu. Semoga informasinya bermanfaat dan bisa menambah wawasan ya gitu, terutama bagi yang memiliki keluarga, kerabat, teman, sahabat, tetangga ya siapapun lah itu yang tunanetra gitu. Jadi bisa jadi bahan edukasi kalian juga gitu. So thank you so much ya udah pada mendengarkan aku bercuap-cuap kali ini. So thank you so much guys. See you next time. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.